Kita mulai aja ya. Gak apa-apa. Santai aja. Insyaallah ditemenin sama yang di Zoom nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam uh, dalam kajian kita pada sore Sabtu ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kitab kita Durusulullah Al-Arabiyah. Dan untuk sore ini mohon izin ya, karena Ana harus ngajar setelah maghrib, jadi mungkin agak lebih cepat usainya ya, karena perjalanannya dan juga maghribnya sekarang agak lebih cepat ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau apa? Tanya atau mungkin memberikan faedah dan murojaahnya selama satu pekan ini. Kemarin kita bahas yang bab 8 ya, 7 dan 8 kalau tidak salah. Ada dua bab yang kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke bab yang sana share screen dulu ya. Nah, kita masuk ke yang pelajaran ke yang Mbak sudah ya. Ini udah 9 Ustaz. 9 ya. Sekarang yang 9 ya. Iya, Ustaz. Betul lah. Baik. Sekarang yang 9. Nah, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau memberikan faedah dari perajaannya selama satu pekan ini? Nggak ada. Kalau kemarin kita belajar apa? Belajar isim, iya, Isim isim apa namanya? maksuru. Maksur, iya, isim maksur, ya. Makanat akhiruhu alifun lazimatun wa qablaha fathatun. Nah, gitu. Apa isim-isim yang diakhiri huruf terakhirnya adalah alif lazimah atau alif bengkok, ya, alif bengkok. Nah, seperti ini. Dan huruf sebelumnya adalah fathah. Nah, itu dia alif lazimah. Nah, ini namanya isim maksur. Nah, yang ketika dia gak kelihatan tuh kasrohnya ataupun domahnya, tapi dia tetap dikatakan kasroh muqaddaroh dan domah muqaddaroh. Jadi kayak misalkan ini al-baitu kelihatan ya, maka al-mustashfa di sini ya sebenarnya ada domahnya, tapi mau ditaruh pun percuma. Kenapa percuma? Karena tidak mungkin dibaca. Ya, sehingga kita katakan sebagai apa? Dommah muqaddaroh. Nah, namanya dommah muqad muqaddaroh. Muqaddaroh artinya yang ditakdirkan, yang dikira-kira. Dommah muqaddaroh. Nah, begitu juga kasrahnya tuh. Fil baiti kelihatan ya kasrah ya. Nah, ini fil mustashfa sebenarnya di sini juga ada kasrah ya, ada kasrah di sini juga ya. Tapi kemudian tidak terlihat ya. Karena walaupun diberikan dia juga percuma. Kenapa? Karena tidak bisa dibaca. Maka kita katakan tuh ya fil mustashfa. Nah, baik, jadi demikian ini isi maksud. Baik, kita lanjut ya pembahasannya di bab yang 9. Kita lanjut pembahasannya di bab yang 9. Sa'aqra lakum awalan istami'u jayyidan. Anda baca terlebih dahulu. Pak, kemarin.
Yang apa kasrah muqaddarah atau dhammah muqaddarah harusnya Ustaz ya. Iya, di alifnya. Kan alif adalah harokat terakhir. Iya, yang dimaksudkan adalah harokat terakhirnya. Karena memang pembahasan kita itu ada di harokat terakhir. Waalaikumsalam, betul. Nah, silahkan. Jadi pembahasan kita itu selalu di harokat terakhir. Dan harus dibaca. Untuk apa dibaca? Agar dia tahu tuh. Gitu. Nah, jadi eh, kemarin itu ada harokat mesin yang di atas alif tuh. Fi Almania, alifnya. Fi Amerika, pokoknya huruf terakhir. Dan alif menempati huruf terakhir. Makanya dinamakan isim maksur. Jadi kalau isim maksur pengertiannya itu dia makanat akhiruhu alifun lazimatun Hmm. 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 wa qablaha wa qablaha fathatun. Ini karena goyang-goyang. Makanat akhiruhu alifun lazimatun wa qablaha fathatun. Jadi makanat yaitu isim-isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah bentuknya seperti ini atau bisa juga seperti ini, tidak masalah. Alif beneran atau alif bengkok. Wa qablaha fathah. Dan huruf sebelumnya yaitu sebelum huruf alif lazimah itu adalah harokatnya fathah. Maka ini yang disebut ismun maksurun. Ismun maksurun. Jadi huruf terakhirnya ini alif itu. Nah itu yang dia harokatnya dengan dhammah muqaddarah dan juga fathah dan juga kasroh. Kalau misalkan ketambahan huruf jar kasroh muqaddarah. Nah itu dia. Ustaz ulang lagi Ustaz dibaca Ustaz. Makanat. Maka nats akhiruhu maka nats akhiruhu alifun lazimatun wa qablaha fathatun. Ya, isim-isim ya pengertiannya isim-isim yang huruf terakhirnya alifun lazimah, alif lazimah, alif gitu ya. Huruf terakhirnya alif. Huruf terakhirnya alif. Dan harokat sebelumnya fathah. Harokat sebelumnya fathah. Nah ini namanya alif apa namanya isim maksur. Nanti ada lagi isim mantus. Bedanya dikit. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi teman yang ditanyakan nggak apa-apa, mumpung ini kita aja dulu biar lebih mantep lagi. Emang harus murajaah kalau enggak kan bingung kalau terus-terusan. Iya, murajaah. Nah, Pip, kalau sudah kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Sa'aqra lakum awalan. Anda baca terlebih dahulu ya, teman-teman dengarkan. Man hadzal rajulu Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun.
Zalika, zalika usfurun. Al-usfur ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-naru tayyibun. Kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Baik, ini udah harokatnya udah banyak yang hilang. Tapi karena sudah terbiasa, tidak masalah insya Allah. Tip, baca bersama-sama ya, yang di rumah ataupun yang di kelas. Man hadar rajulu Man Man hadar rajul Abbasun. huwa huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbas tajirun. Abbasun tajirun qadirun. Boni. Ghanin. Ya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Mudarrisun jadid. Ma hadha? Hadha Tufahun. fakihatun ladzizatun. Fakihatun lazidatun. Ma dzalika? Dzalika Dzalika usfurun. dzalika usfurun. Usfur. Al-usfuru ta'ib saghirun. Al-arabi sahlatun. Sahlatun. Al-arabiyatu jadilatun. Jamilatu. Amma istahilun. Tolibun. Aslam. Man anta? Anta Ana talibun. tolibun. Anta talibun jadidun. Anta tolibun jadidun. Na'am. Ana tolibun jadidun. Ikra yang di sini dulu. Siapa yang baca? Ustaz boleh tanya boleh Ustaz? Ini yang Ammar talibun mustahidun, terus Mahmudun talibun kaslanu, enggak nun ya Ustaz? Itu ada tambahan alif dan nun. Nah, kemarin kita katakan bahwa sifat yang ada tambahan alif dan nun tidak boleh ditanwin. Kaslan artinya malas. Nah, jadi nanti ada sifat atau nama orang yang dia belakangnya alif dan nun. Itu tidak boleh ditanwin. Contohnya misalkan nama orang itu Usman. Usman. Nah, di belakangnya alif sama nun kan ya? Nah, itu nggak pernah teman-teman. Coba lihat Usman itu nggak pernah ditanwin. Usman nggak pernah. Usman ya, ya nama orang Fanu, Manu, Sulaiman gitu ya. Ya, Sulaiman nggak pernah ditanwin ya. Ustaz kemarin Ya pernah ada. Nah, kemudian juga kalau sifat, contohnya misalkan tadi kaslan atau jauhan. Kaslan itu orang yang malas, jauhan itu orang yang
Misalkan, nah pokoknya yang belakangnya alif dan nun. Nama, ini nama atau fungsi yang belakang alif dan nun. Tidak boleh ditanwin. Kalau ditanwin salah. Makanya kasrah lalu jauhan lalu atsya lalu gitu ya. Sifat yang belakangnya alif dan nun ya. Isim yang atau nama sifat atau sifat nama dan sifat ya, belakangnya tuh, nggak boleh alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Sulaiman dulu. Nah, teman-teman coba lihat di Al-Quran itu Sulaiman dulu ya nggak boleh Sulaiman. Ya, padahal kalau Muhammad ya. Tapi kalau Sulaiman tidak boleh ditanwin. Nah itu seperti itu. Kita bahas. Ini lagi pembahasan tentang sifat. Nah, siapa yang baca dulu? Yang di sini dulu. Ya, Ustaz. Nah, tafadhal. Man hadzal rajulu sampai bawah Ustaz. Iya, enggak sampai nanti kita berhentikan semuanya. Keluar. Gantian. Ustaz. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Sampai sini. Abbas tajirun ghaniyan. Zoom. Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal. Ibu Mas Fahani, nam. Dari pertama apa lanjut? Hamidun, nam. Lanjut. Abbasun tajirun ghaniyun. Terus? Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Oh, Ma hadza di sini. hadza tufahun. Cukup sampai di Hamidun mudarrisun jadidun. Nah, lanjut yang di sini. Nah, coba. Ma hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladidatun. At-tufahu jatuh sampai di situ. Yang di rumah. Lanjut. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Ma zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Oke, al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, dilanjut yang di sini. Al-Arabiyatu lughatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Kif mana al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Yang di rumah. Zoom. Lanjut. Ammarun. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Ammarun talibun mustahidun. Wa mahmudun tilibun kaslanun. Man Kaslan. anta. Sampai Man sini. anta. Oh, sampai situ aja Ustaz. Iya. Nah, lanjut siapa? Man anta yang di Zoom masih? Nah, Ustaz, Nah, betul. Man anta ana talibun. Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Ayo, sahih. Anda talibun jadidun. Hal ini kalimat riba, ada nggak kata yang susah dulu? Jangan diterjemahkan semua. Kita tidak terjemahkan semua, tapi ada nggak kalimat yang susah? Itu tidak diketahui. Dari yang kita baca, dari bab 9 atau pelajaran 9 yang kita baca. Hal ke kalimat gharibah. Benar? Kalimat yang asing, yang lupa. Tufahun apel. Tufahun Turun, Ustaz. at-tufahun apel. Yang ini artinya apel. Fakihatun Buah. buah. Idul idul. Latin artinya zat. Jadi Asfurun, Ustaz. Asfurun. asfurun itu pipit. Apa kita bilangnya? Asfurun, burung pipit. Burung. Burung pipit. Iya, ya, Ustaz. kecil.
Oh, burung pipit. Itu burung pipit. Nah, ini yang biasa terbang di sekitaran kita itu. Kita bilangnya kan kalau dulu ada yang bilang burung pipit, burung gereja juga ya. Bilangnya seperti itu. Gereja. Burung gereja. Oh, itu. Nah, ini ya, nanti Sah. kalau lihat Sahalatun, Ustaz. Sahalatun. al-usfur yaitu pipit itu kecil gitu. Soal artinya mudah, Udah. mudah, sah artinya mudah. Sah artinya al-arabi atau sah artinya mudah. Jamin ya. Jamil, jamil, mana jamil? Mudah, bagus. Bahasa Arab bagus, indah. Nah, bahasa yang bagus. Ada lagi. Oh, ngapain sih? Saya bersungguh-sungguh. Rajin gitu. Ngaji bersungguh-sungguh boleh. Lebih ke ini dia, ke bersungguh-sungguh. Ijtahada yajtahidu. Mujtahidun, orangnya mujtahidun. Selalu Kaslan malas, betul. Lanjut. Ustaz Afwan, Hmm, yang al-arabiyatun lughatun sahlatun. Kalau artinya bahasa Arab itu bahasa yang mudah itu bahasa yang bisa ya, Kak? dipahami, bahasa yang mudah, maksudnya yang mudah dipahami. Ini sebenarnya mindset kita, pikiran kita bahwa bahasa Arab itu mudah gitu. Jangan kan kita bilang susah tuh bahasa Arab, enggak, bahasa Arab itu mudah, bahasa yang mudah. Kalau kita berpikir seperti itu, maka insya Allah jadi mudah. Kalau berpikirnya susah, jadi susah. Karena kata di hadis itu sesungguhnya Allah itu ada pada prasangka hambanya. Makanya kalau kita mikir bahasa Arab itu bahasa yang susah ya susah terus. Tapi kalau kita bilang Arabiyat lughat sahlatun, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Maka semoga kita mendapatkan kemudahan itu untuk mempelajari bahasa Arab. Yang penting kan istiqomahnya ya. Tapi ada lagi nggak? Kalau nggak ada yang di sini ataupun yang di Zoom, karena akan bahas eh, teman-teman. Nah, kita bahas ya. Teman-teman, saat ini kita akan mempelajari tentang sifat ya bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya sifat juga ya. Atau terkadang ada yang mengatakan dia sebagai apa itu naatun ya sama artinya sifat tapi dia ngomongnya sifat atau tun. Jadi ada yang bilang itu sifat, ada yang mengatakan itu ulama itu sebenarnya atau di bahasa Arab itu sebenarnya ada perbedaan pendapat juga ya teman-teman ya, bukan kayak kan kita tahunya fikih doang gitu ya. Tapi di bahasa juga ada berbeda pendapat. Salah satunya adalah menamakan. Ya. Namanya sifat atau apa itu sifat? Sifat itu tabi ya. Tabinya simpati.
kata sebelumnya. Sedikit yang diikuti dan sifat kata sebelumnya. Nah, kita kasih contoh, misalkan Abbasun tajirun. Nah, kita udah bilang tuh, kita tahu tuh Abbasun tajirun. Nah, kita bilang Abbasun tajirun. Kita udah tahu bahwa Abbas itu adalah seorang tajirun, pedagang. Nah, tapi kan kita nggak ngerti nih, pedagang yang seperti apa dia. Si Abbas ini pedagang yang seperti apa? Apakah pedagang yang miskin ataukah pedagang yang kaya? Nah, gitu juga kan. Ada Muhammadun seorang murid, pelajar. Nah, apakah pelajar yang rajin ataukah pelajar yang malas, misalkan gitu kan ya? Namanya kata malas, kata rajin, kata kaya, kata miskin, itu kita katakan sebagai apa? Sifatnya. Nah, makanya di sini dia mengikuti sifatnya dan mensifati kata sebelumnya. Maka kita tambahkan Abbasun tajirun. Sekarang jadi pertanyaan, Abbas itu adalah pedagang yang kaya. Maka di sini mana sifatnya? Doni sifat, dan yang disifati, mana yang disifati? Tajirun. Nah, ini tajirun sifati atau kita kenal sebagai mausuf atau kata yang disifati. Kata yang disifati. Nah, ini namanya mausuf. Sifat mausuf. Atau kadang-kadang kita ganti sifatnya namanya na'tun, mausufnya namanya man'ut. Itu sama aja, artinya dua juga. Man'ut. Artinya sifati, mausufun yang disifati, sifatun. Nah, jadi kita tahu tuh kalau Abbas itu adalah pedagang yang kaya. Abbas itu pedagang miskin. Ya, kita bilang Abbasun tajirun miskin. Ya kan? Gitu kan? Gitu. Atau kita bilang Abbas itu pedagang baru. Ya, kita bilang gitu tuh. Abbas itu pedagang yang baru, artinya baru mulai berdagang. Apa yang kita katakan? Abbasun tajirun. Jadi, nah, begitu. Iya. Dan seperti itu. Kita mau sifati pedagangnya nih, pedagang yang baru, pedagang yang baru, pedagang yang kaya, pedagang yang miskin. Nah, tinggal diberikan kata sifat. Nah, bagaimana kata sifatnya? Ya, kata sifatnya ya dari apa yang kita miliki. Nah, contohnya misalkan di sini, man hadar Abbasun tajirun, Abbasun tajirun. Maka jadi itu sebagai sifat atau na'tun, dan tajirun sebagai mausuf atau man'utnya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa? Teman-teman yang di rumah bisa dipahami? Masih meraba-raba, Ustaz. Masih meraba. Nah, sifat sama kayak bahasa Indonesia. Apa itu sifat? Kata sifat. Apa kata sifat? Ya, mensifati orang kan gitu ya. Ada orang yang misalkan apa baik, ada orang misalkan buruk tabiatnya kan gitu ya. Ada yang bermuka biasa-biasa aja, ada yang bermuka misalkan bagus, good looking kan seperti itu. Ada yang kaya, ada yang
ada yang tinggi, ada yang pendek, misalkan gitu. Ya, itu namanya sifat kan seperti itu. Nah, di bahasa Arab juga sama. Nah, contoh misalkan yang selanjutnya Hamidun Mudarrisun. Apa artinya? Hamid itu seorang pengajar atau seorang guru. Hamid Guru. Mudarrisun jadi seorang guru. Guru. Baru. Seorang guru. Ada nggak sifatnya di sana? Ada jadi Jadidun. Jadi, oke, bisa ya. Jadi ini nanti ngerapat ke sana. Jadi mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Itu sifatnya. Maka sifatnya adalah jadidun. Oke, lanjut. Ya, keterangan dari si mudaris, sifat dari si mudaris. Sifatnya mudarisnya itu guru yang baru. Boleh sih kita nggak kasih sifat, ya boleh aja dong. Tapi kemudian kita mau lebih detail. Kita mau lebih detail dengan memberikan sifat. Nah, misalkan jadi Abbasun Abbas udah sebenarnya cukup di situ. Sudah. ini Ustadz ya sama-sama Ya. pun Nah itu nanti kita jelaskan tuh. Tapi Ana pengen jelaskan dulu ini sifatnya yang mana nih? Yang dimaksud sifatnya ini termasuknya jadi hidup gitu ya. si itunya dulu mana sifat mana mausuf. Nah ini model jadi hidup. Nah ini sifatnya jadi hidup. Maksudnya mana berarti model itu. Nah kemudian ada lagi nggak? Di bawahnya coba. Ada lagi nggak yang dia sifat maksuf? Sifatun lagi betul. Oke. Fatihatun ladidatun. At-tufahu fatihatun ladidatun. Kita bilangnya sebenarnya boleh. At-tufahu fatihun. Ya kan? Fatihatun afan. At-tufahu fatihatun. Kita cukup nggak itu? Apel itu adalah buah. Kita punya Buah yang lezat. maka kita tambahkan sifat dengan kata ladidatun. At-tufahu fatihatun ladidatun. Oke, mana sifatnya? Jadi Ladidatun. Oke, kemudian ada lagi nggak? ada uspur, sohir, sohir, Al-Usman Sabir. Mana sifatnya? sohir, Salim. Togirun. Mana yang disifati? Ada lagi? Mu'atun sahla. Al-Arabi Salah. Sahlatun. Sahlatun mudah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Maka mudah itu menjadi sifat. Mana yang maksud yang disifati? Kemudian Jamilun. sifatnya jamilah. Ya. Bahasa Arab adalah Jamil. bahasa yang Jamilatun. ya kan bisa bikin nangis ya. Bisa kan kita nggak tahu kita bisa nangis. Seperti itu. Nah, mujtahid itu sifatnya, kemudian kaslanu. Ada nggak itu sifat kaslan? Terus ada lagi nggak? Mana? Jadi. Oh. Oh, Nah, maka sifat jadi. Jadidun. Nah, kalau misalkan kita bilang Putus-putus suaranya ya Ustaz. sini sudah selesai gitu. Misalkan
Oh, di betul. Ya. Kalau pendek, Muhammad Pasir. Qasirun, mumtaz, qasirun, oke. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan, ah, kita bilang, misalkan Zaid itu adalah dokter yang terkenal. Terkenal apa tuh kemarin? Apa yang terkenal? Ada udah. Kabirun. Bukan kabir, kabir itu besar. Apa ya yang terkenal? Syahirun. Kemarin ya. Jadi apa? Zaidun syahirun. Nah, syahir artinya terkenal. Masyhur, kita kenalnya masyhur. Ya, tapi itu amiyah itu. Yang benar adalah syahirun. Yang sahih adalah syahirun. Nah, jadi disebut si sifat. Ya, yang begitu adalah sifat. Dia mensifati kata sebelumnya. Baik. Nah, kemudian teman-teman, ketika dia mensifati kata sebelumnya, dia memiliki apa saja sih hukumnya? Ya, apa saja sih hukumnya? Ayo, apa saja? Yang pertama, hukumnya apa sama harus sama dengan kata yang sebelumnya. Ya, apa nanti? Yang pertama, ya, sama jenisnya. Maksudnya jenisnya gimana? Kalau laki-laki, Kalau mudzakkar harus kata dengan kata laki-laki dengan laki-laki. Contohnya tajirun waliyun. Nggak boleh. Ya, mudah itu jadi nggak boleh mudah itu jadi datun. Begitu juga tadi jamilatun atau latun. Ya kan dengan muannas. Jadi sama jenisnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau muannas dengan muannas. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang suaranya putus. suaranya putus-putus. Ya, Yang Ustaz, lain putus-putus Putus-putus ya? dari tadi. Iya, Nam, dari tadi putus-putus ya. Sinyalnya berarti ya di sini tadi yang jelek sinyalnya. Sinyalnya kurang bagus di sini. Berarti itu Ustaz Septian bagus Ustaz, nggak putus-putus. karena di sini wifi-nya apa di atas ya wifi-nya. Jadi di sini kurang tembak. Kalau saya bagus. Suaranya nah, yang kedua, ya, sifatnya juga harus nakira. Apa itu nakira? Tidak ada alif Islam. Dengan berarti kalau yang sifat nanti sifat Islamnya maka sifatnya juga harus berubah. Tapi itu kita belum pelajari. Ya, jadi nakira dengan nakira, marifah dengan marifah. Nah, kemudian yang ketiga, apa tadi itu Hmm.
sifatnya juga harus Betul. tajirun, ya satu gitu ya, satu pedagang maksudnya itu ya masyarakat juga. Nah, kemudian yang keempat, harokat. Harokatnya sama, namanya tajirun, coba ya betul. Ini sah, nah, jadi harokatnya itu sama. Untuk saat ini kita ngomongnya seperti itu. Jadi ini harus sama semua. Kalau kita berbicara tentang sifat, ya dia makanya namanya bisa diulang. Karena kita, jadi ya, laki-laki ya harus dengan laki-laki, perempuan ya harus dengan perempuan. Kemudian kalau dia nakir, artinya tidak, bukan alif, yang tidak ada alif lamnya, maka sifatnya juga harus nakir. Itu juga mufrad. Sifatnya juga harus tunggal. Ya. Maka dia harus sama. Ya, untuk sementara ini dulu, biar nggak kebingungan. Ini ya, harokat, kita bilangnya harokat saja ya. Sebenarnya kita bilangnya bukan harokat, tapi ini. Cuma nanti bingung. Nah, tapi kita bilangnya harokat dulu aja untuk saat ini. Jadi kalau dia nanti kasroh, ya eh, sifatnya juga kasrah sebenarnya. Nah, misalkan anak katakan masjidin, aku lewat di depan masjid, ada kata bi ya. Nah, bi masjidin, maka dia kasrah masjidnya. Terus anak bilang masjidnya besar, maka ke anak bilang maka bi masjidin kabirin. Nah, karena harokatnya yang sebelumnya kan kasrah, ya dia ngikut gitu kan ya, dia ngikut gitu. Dia ngikut. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada 4 ketentuannya. Jadi sifat, nah itu ya. Itu ada 4 ketentuannya. Nah, nanti kita lihat nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini semua contoh yang di sini masih mufrad sama mufrad ya. Ya, masih mufrad sama mufrad. Jamaknya belum. Nanti setelah apa ya itu ya, sekitaran ke berapa gitu. Waktu berapa kita bahas jamak. Kita bahas jamak. Jadi contoh mufrad ini. Contohnya mufrad semua. Nakirah semua harus Dan nakir semua. Nanti yang ba, kan ini yang alif tuh ya. Nah, nanti yang ba itu contoh yang alifah. Contoh yang ma'rifah. Misalkan ar-rajul, misalkan laki-laki ini itu ar-rajul laki-laki yang tinggi itu misalkan gitu kan. Nah, itu nanti ada. Tapi ini yang kita lagi bahas itu yang apa namanya yang ini dulu. Contoh di sini. Baik, itu ya. Nah, sekarang kita lihat peraturannya. Nah, ini tadi sampai 10. Ikra. Nah, kita baca dulu bersama-sama. Nanti kita lihat mana yang dimaksud dengan sifat atau naatnya dari apa yang tadi dijelaskan. Kita baca teman-teman nomor 1. Kayaknya putus deh. juga bagus. Hotspot ya. Coba deh.
Kemarin di sini. Nah, nanti keganti nih. Kalau itu khawatirnya kemarin, pasnya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat. Mana ya? Suaranya pada ini. Kedengeran, Ustaz. Tapi putus-putus. Baik. Atau sama saja. Masih putus-putus dari tadi. Oh, masih terputus. Oh iya, sama. Masih terputus-putus sampai sekarang. Masih, Ustaz. Oh, udah diganti hotspot ada. Nggak apa-apa, kita Udah lebih, dulu. udah lebih aman, cuman mungkin kadang-kadang aja sih. Ini tapi lebih baik sih dari. Nah, nah kita baca dulu ya, yang ikro tuh. Nanti kita tentukan sifatnya dari latihan ini. Nah, yang ikro tuh kita baca dulu. Nah, yang di rumah juga silahkan dibaca juga bareng-bareng. Ada likaro dan jadi nomor 2. Dari Nah, tadi hada darsun sahun. Abbasun tajir syahirun. Bilalun kabirun. Al-inqiziyatu so'batun. Inqiziyatu so'batun. Langsung bahasa Inggris. langsung aja nih. Ada yang gitu. Anta la fakirun. Yang ini nomor 9 ini ya. Anta mudarrisun qadim. La mudarrisun jadidun. Dari jadidun. Hamidun tolibun kaslanu. La ustadun. La tolibun mujtahidun. Kita lihat di sini baru dibaca, kemudian diterjemahkan, kemudian kita cari mana sifatnya. Nomor 1, siapa yang nomor 1? Iqra. Nah, tafadhal Ibu. Yang di sini. Tolibun qadimun. Muhammad siswa yang lama ya. Ya, murid yang lama. Oke, benar, murid yang lama. Mana sifatnya? Sifatnya qadimun. Qadimun. Oke, qadimun sifat. Yang disifatin siapa? Qadimun.
Oke, nomor dua yang di rumah. Yang di rumah, Sani, Nah, terdengar? Ustaz, adzalika rajulu mudarrisun jadidun? Lah, Apakah itu laki-laki mudarrisun, guru yang baru? Apakah laki-laki itu guru yang baru? lah, La huwa tabibun jadidun. Tidak, dia dokter yang baru. ada mana? Sifatnya yang mana? Sifatnya yang pertama jadidun Iya, sama-sama oh, jadi sama. Oke. Ya, jadi dokter yang baru, yang ini tapi kalau di sini mudarrisun mausufnya atau man'utnya, yang di sini adalah tabi. Itu yang belum bisa, yang di sini, nah, tafadhal. Darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah, Nah, sifatnya sifatnya sahlun. Oke, yang disifati Darsun. darsun. Mumtaz. Raqmur yang di rumah. Enggak nih tadi keluar. Ya, Nah, Ustaz, Muazzam, Ustaz. boleh. Tafadhal. Azam. Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Pedagang yang terkenal. Oke, pedagang yang terkenal. Jadi, mana sifatnya? Sifatnya sahirun yang disifati tajirun. Tajul. Nah, seperti itu. Nah, untuk habis. Nah, silakan. Kadirun. Bilal Yang sini. insinyur yang besar. Iya. Yang terkenal dulu, besar terkenal. Lanjut. Berarti sifatnya apa? Kadirun. Kabir. Oke, yang disifati Muhandisun. muhandisun. Tas. Nah, nomor enam. Yang di rumah. Ana uridu Ustaz. Tafadhali. Al-Inqiliziyatu lughatun su'batun. Ah, Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. bahasa yang susah. Mana sifatnya? Sifatnya su'batun. Nah, mausufnya? Man'utnya lughatun. Nah, lughatun ya. Baik, nomor 7. Nah, itu nyambung sampai ini. Ya, silakan Ibu. A'anta rajulun ghaniyun. La, ana rajulun faqirun. Ah, Apakah kamu laki-laki yang kaya? Tidak, saya laki-laki yang fakir. laki-laki yang miskin. Baik, berarti sifatnya yang mana? Ghaniyun yang Ghaniyun, oke, sama sama fakirun. fakirun. Yang ininya sifatnya yang mausufnya atau man'utnya sama ya? Nah, Rajulun. Oke, tas. Nomor 8 yang di rumah. Ada yang mau coba? Ayo. Qahirah. Yang nomor 8 yang di rumah. Dan, Boleh lagi? nah, boleh. Nggak ada yang lain. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Iya. Mesir adalah kota yang besar. Kairu. Apa sih? Kairo. Itu Kairo. Kairo bukan Mesir. Kairo itu Kairo. Oh, adalah kota yang besar. Sifatnya kabirah, betul. Yang mausufnya Madinah. Jadi Madinah itu kota yang besar. Jadi Qahirah itu Kairo. Makanya dia katakan Madinah. Kalau Mesir dia bilang daulah itu baru negara. Daulatun atau baladun, bisa dua itu daulah atau balad. Artinya negara. Nah, ini kalau karena dia Madinah, ya Qahirah, Kaironya. Tab nomor 9 yang di sini. Bukan Ustaz, mental Ustaz. Silahkan.
Anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Apakah kamu Mudarris, Bu. guru ya? Guru yang? Kamu guru yang lama? Tidak, saya guru yang baru. Iya, tidak, saya guru yang baru. Sifat yang pertama qadim, yang kedua jadidun. Sifat yang pertama tadi dan sifat yang kedua jadi sama maksudnya sama-sama mudah sun. Iya. Baik, nomor 10 yang di depan silahkan. Ana Ustadz. Nah, silahkan. Hamidun tolibun kaslan. Kaslanu. Kaslan. La huwa tolibun mujtahidun. Mujtahidun. Oke. Mana Hamidun sifatnya? murid yang malas. Dan Kaslanu Kaslanu sama? mujtahidun. Iya, betul. Jadi apakah murid yang malas? Tidak, dia murid yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Nah, ini teman-teman, ini namanya sifat. Di situ ada baru, ada muda, ada tertentu, ada susah, ada besar, ada kecil, gitu ya. Nah, itu namanya sifat. Nah, itu kan sifat tuh, kata-kata sifat itu. Dan dia mensifati kata sebelumnya, sama aja kayak orang Indonesia bilang seperti itu. Gitu kan ya? Jadi sama bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab untuk ini sifat. Nah, jadi sama sebenarnya. Nah, ini asalnya kan sudah tada dan khabar tuh. Kalau kita bilang kayak gini, kan sudah tada dan khabar. Artinya kalimatnya sudah sempurna, kalimatnya sudah jumlah apa? Jumlahnya sudah sempurna. Nah, jumlahnya sudah sempurna itu. Maka kemudian ya tambahin apa? Tambahin sifat misalkan Muhammadun dan selalu misalkan terserah mau ditambahin sifatnya apa kalau memang itu sifatnya sih Muhammad. Jadi gitu. Ini kita lagi nambah-nambah nih. Jadi sekarang survei nggak cuma mubtada atau amalan dan khabarnya keterangannya, tapi khabarnya bisa ditambahkan dengan sifat. Jadi tadinya cuma 2 kata, sekarang bisa 3 kata. Ya, nanti 4 kata, 5 kata, lalu banyak kata-katanya. Gitu. Nah, ini variasinya. Kalau kita bilang kan itu soal murid. Ada orang yang seperti apa dia? Kamu murid yang rajin, Muhammad, jadi seperti itu. Murid yang rajin. Untuk sifat tadi yang mau ditanyakan dulu, bisa dipahami tidak dari contohnya? Nah, kita lihat contohnya saja. Ini lebih. Nah, sekarang ini yang latihan kedua. Fil farodi fil jumali ahadiyah siman. Yang kosong ya, al-farod artinya tempat yang kosong. Di kalimat berikut sifat yang sibankan atau sifat sibannya. Nah, jadi kalau dia muannas sifatnya muan. Nah, kalau mudzakkar sifatnya mudzakkar. Nomor 1. Ya Ustaz. Jadi khadi jatuh tolib
Khadijatu thalibun thalibatun qadimun. Dia mana tuh? Qadimah tuh gitu. Khadijah tuh kalau nama perempuan tidak boleh ditanwin. Thalibatun, qadimatun. Mungkin ada ya enggak? Iya. Apa yang beda? Siapa yang beda? Khadijatu thalibatun jamilatun. 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 Khadijah tuh thalibatun jamilatun. Oke. Ada lagi yang beda? Nah, itu jadi Bisa dia jadi Jadi kaslan. ada Kaslan. Gimana? Siapa yang tadi yang bicara? Khadijah tuh ana Ustaz Umazan. Khadijatu thalibatun jadidatun, Ustaz. jadidatun. Oke, boleh juga. Mustahidatun. Jamilatun tadi sudah itu boleh. Nomor dua, khalidun tajirun. Nah, tajirun mujtahidun. khalidun tajirun mujtahidun. Ya, pedagang yang bersungguh-sungguh boleh. Ada lagi? Tajirun ghaniyun. Ghaniyun, tajirun, ghaniyun. Yang berumah, yang bersama. Ada yang mencoba? Khalidun tajirun syahirun. Syahirun, boleh, terkenal. Dan banyak lagi itu. Rokni Salis. Yang di rumah? Ana Ustaz. Nah, silahkan. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Lugatun. Boleh. Bebas ya, bersifat itu bebas gitu ya. Tapi yang berarti yang sini apa? Nah, Suru ta'irun saghir. al-asfur sawiran boleh. Nah, burung kecil. Nah, ini siapa yang mau coba? Nomor satu. Oke. Fahlu tadi satu. Atau fahlu bagi satu lebih satu. Saya Ya Ustaz, ana mudarrisatun ini di sini udah langsung. ana mudarrisun mustahidun. Mustahilun boleh. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Muhammadun tabibun qadimun. Inqiziyatu lughatun syahiratun. Syahiratun boleh. Terkenal. Bahasa yang terkenal. Nah, kemudian nomor sembilan. Anta gimana? Nomor sembilan. A'anta talibun kaslanu. Nomor 10. Al-Qahir Madinatu Kabirat. Al-Qahir. Madinatun kabirah.
Kadiratun boleh atau jamilatun boleh juga. Jadi seperti itu al-qahiratu madinatun kabiratun jamilatun syahiratun. Nah, itu boleh juga terkenal. Itu boleh juga. Nah, teman-teman, nah sekarang ada PR. Anak-anak nggak bisa sampai habis ya, masih ada sisa waktu kan ya. Teman-teman bisa buat PR, nanti kemudian ditulis atau dikerjakan di bukunya, terus difoto saja di grup gitu. Dimasukkan, dikirim ke grup. Nah, itu yang nomor 3 itu. Latihan 3. Tapi di sini yang dikasih bukannya naatnya, tapi man'utnya atau mausufnya. Jadi do fil makanil khali, letakkan di tempat yang kosong atau farok. Tadi sama aja, khali dan farok itu sama. Fil jumalil atiyah, pada kalimat berikut, man'utan munasiban. Ya, man'ut yang disifati yang tepat gitu ya. Kata yang disifati, untuk kata yang disifati dengan tepat. Jadi di situ ada kata-kata yang mesti teman-teman tambahkan agar kalimatnya menjadi sempurna. Ya, sama seperti tadi, kalau yang tadi bedanya kalau yang tadi itu sifatnya, kalau yang ini disifati. Dan dia sama, kalau yang disifati itu dia kan muannas ya, dia muannas. Kemudian kalau dia domba ya domba gitu ya. Kalau sekarang sih domba semua ini, karena dia kan sebagai sebar domba itu. Nah, kemudian kalau dia nakiro ya nakiro, semua nakiro sih yang dicontohkan di sini. Jadi sama seperti yang kita tuliskan di atas, hukumnya sama ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, ini ada ya. Dan itu insya Allah banyak sekali. Beda apa saja, yang penting sesuai. Jadi nggak kadang-kadang ya bisa sama, kadang-kadang ya beda masing gitu kan ya. Namanya kita sama nih belajarnya, tapi bisa aja berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita cukupkan, ini maaf karena agak cepat ya. Agak ya. Jadi selesainya agak lebih dulu. Ada yang Kalau maksurun, namanya rusak atau patah. Bisa rusak, bisa patah. Ada lagi? Nggak ada, dikerjakan dulu. Insya Allah ini jadi kebaikan. Ada sedikit ya. Nah, seperti itu. Kalau tidak, memang ada ngajar lagi kalau pekan ketiga itu setelah maghrib ya langsung. Nah, maka kita agak lebih cepat karena maghribnya lebih cepat. Kalau maghribnya jam 6, insya Allah keburu dari sini jam setengah 6 ya, setengah jam lah. Sekitar setengah jam lebih, karena kan ada komatnya itu agak lama. Tapi karena maghribnya agak cepat, maka kita menyelesaikan lebih dulu pelajaran kita. Kita cukupkan untuk hari ini sampai di sini. Teman-teman bisa lihat Zoom-nya lagi nanti setelah dikirimkan oleh admin. Atau nanti kalau misalkan ada kesulitan, teman-teman silakan tanya, nggak masalah kok. Tanya saja ya di grup gitu ya. Ketika ada kesulitan, teman-teman bisa langsung tanyakan di grup. Ketika lagi mengerjakan sulit, ya boleh seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Insya Allah ketika Anda kosong, Anda santai, Anda akan jawab. Seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.